Generasi milenial terkenal dengan sandwich generation, karena banyak di antara mereka yang terjepit oleh beberapa lapisan tanggungan finansial. Banyak dari mereka juga menganut filosofi hidup seperti air. Mengalir sajalah, kata mereka. Padahal, jika kita cermati, air selalu mengalir dari atas ke bawah. Nah, apakah kita ingin memiliki alur hidup seperti demikian? Selamat sore, saya Michael Nael. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai investasi dan cara mengelola keuangan yang baik. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2020, sebesar 69,7% lansia tinggal bersama anak cucu mereka, dan 78,3% biaya rumah tangga lansia ditanggung oleh anggota keluarga yang masih bekerja. Hal ini menandakan bahwa lansia di Indonesia masih belum siap untuk menghadapi hari tua mereka. Ini juga yang menyebabkan generasi milenial banyak yang menjadi sandwich generation. Nah, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Kenapa sih kita harus mengatur sirkulasi keuangan? Sirkulasi keuangan menentukan kesejahteraan hidup Anda ke depannya. Nah, kenapa? Ada 3 alasan. Yang pertama, ada lapisan tanggungan finansial yang kelak akan kita hadapi. Yang kedua, sirkulasi keuangan yang baik akan memitigasi inflasi yang pasti akan datang di masa depan. Dan yang ketiga, sirkulasi keuangan yang baik akan membantu kita untuk mampu mempersiapkan hari tua kita. Nah, setelah kita tahu alasan kenapa kita harus mengelola keuangan, gimana sih cara mengelola keuangan yang baik? Ada 2 pendekatan yang dapat Anda lakukan untuk mengelola keuangan Anda, untuk menaikkan strata piramida keuangan Anda yang dari hanya bekerja menjadi mempersiapkan untuk hari tua. Nah, dua pendekatan ini adalah yang pertama dengan menaikkan cash inflow Anda. Menaikkan cash inflow dapat dilakukan dengan 2 metode juga. Yang pertama dengan menambah main income Anda. Bagaimana Anda dapat menambah main income Anda? Yang pertama dengan menaikkan skill Anda secara vertikal, yaitu dengan mengambil sertifikasi atau pendalaman yang sesuai dengan karir Anda sekarang. Atau bisa juga secara horizontal, yaitu dengan cara mengambil ilmu pengetahuan yang baru di samping karir Anda sekarang untuk membuka peluang usaha baru. Dan cara yang kedua adalah dengan cara belajar berinvestasi. Tentunya belajar berinvestasi ini memerlukan profil resiko yang benar. Nah, ada 3 jenis instrumen investasi yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah instrumen investasi dengan return dan resiko yang cukup rendah, yaitu emas dan reksadana. Sedangkan untuk return dan resiko sedang ada obligasi dan peer-to-peer lending. Dan untuk instrumen investasi dengan resiko dan return yang cukup tinggi ada saham dan cryptocurrency. Cryptocurrency sendiri di Indonesia masih cukup baru dan memiliki harga yang cukup fluktuatif. Nah, pendekatan kedua adalah dengan cara mengurangi life expenses kita atau pengeluaran bulanan kita. Ada 2 metode yang dapat kita lakukan. Yang pertama, dengan mengatur urutan dan rasio alokasi keuangan kita dengan menggunakan prinsip Pareto 80 dibagi 20, yaitu 20% dari pendapatan Anda sisihkan, bukan sisakan, untuk berinvestasi terlebih dahulu. Kemudian 80% sisanya Anda gunakan untuk membayar tagihan atau membeli kebutuhan bulanan Anda. Nah, cara ini akan menambah aset Anda secara progresif dan konsisten. Atau bisa juga dengan cara yang kedua, yaitu dengan menurunkan gaya hidup Anda. Nah, setelah kita paham mengenai cara mengelola keuangan dan apa saja jenis investasi, ada beberapa hal nih yang harus kita pahami sebelum kita berinvestasi. Apa sih yang harus kita persiapkan sebelum kita masuk ke dalam dunia investasi? Ada 3 hal, yaitu yang pertama, dana darurat. Kenapa? Karena dana darurat ini berfungsi sebagai uang reserve atau uang cadangan jika sewaktu-waktu ada kejadian yang tidak kita inginkan terjadi, sehingga kita tidak menarik dana yang sudah kita investasikan dan kita malah merugi ke depannya. Yang kedua, kita harus memiliki pemahaman yang benar mengenai berinvestasi. Dan yang ketiga, kita harus memiliki mindset yang benar pula dalam berinvestasi. Mengutip seorang investor senior, yaitu Robert Kiyosaki dan Warren Buffett, beliau mengatakan bahwa sebagai investor, kita harus mengenali instrumen investasi yang kita masuki. Dan biarkanlah uang yang bekerja bagi kita, bukan kita yang dipermainkan oleh uang. Nah, itu tadi alasan dan cara mengelola keuangan yang baik, serta tips berinvestasi yang cukup baik juga. Dan sebagai penutup, mengelola keuangan dan berinvestasi merupakan hal yang penting. Dan kedua hal ini bukan hanya berpengaruh bagi masa depan kita, melainkan untuk generasi anak cucu kita kelak. Dengan mengelola keuangan yang baik, kita dapat mengatur dana investasi yang harus kita salurkan setiap bulannya. Dan kita tidak akan panik bila mana terjadi suatu kejadian yang tidak kita inginkan. Nah, dengan berinvestasi ini, secara tidak langsung kita telah mempersiapkan hari tua kita, memitigasi inflasi, memutus rantai sandwich generation, dan mempersiapkan masa depan yang lebih layak bagi generasi anak cucu kita kelak. Tentunya berinvestasi memerlukan pemahaman yang mapan dan bertanggung jawab.
Ayo renungkan, apakah kita sudah mempersiapkan hari tua kita? Apa yang hendak kita lakukan 5 tahun ke depan? Apa yang hendak kita raih 10 atau bahkan 20 tahun ke depan? Mari kita kelola keuangan kita dan mulai berinvestasi, agar kita tidak mempermainkan uang, dan untuk mempersiapkan generasi anak cucu kita kelak. Semakin cepat, semakin baik. Putuslah rantai Sandwich Generation ini mulai dari diri kita masing-masing. Jika bukan dari kita, maka siapa lagi? Sekian, terima kasih.